Halo, selamat datang di acara Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Kita akan bahas tentang spiritualitas untuk imunitas bersama Romo Antonio Antoro. Terima kasih Mo sudah bersedia menemani untuk berbagi roti kali ini. Nah, Romo Antoro ini Romo yang sangat peduli dengan kesehatan setahu saya. Karena ya lari paginya rutin. Terus pokoknya di mana ada lari, mau lari jarak pendek, jarak jauh, semuanya Romo rajin sekali ngikutin, dan itu mungkin salah satu cara Romo menjaga kesehatan. Nah, di masa-masa yang kesehatan begitu mahal saat ini, adakah cara lain dari Romo Antoro untuk menjaga kesehatan selain berolahraga tadi? Selain berolahraga itu kan secara fisik ya, kita sebagai iman itu sangat penting mendasari hidup beriman kita dengan spiritualitas. Kalau tema kita hari ini kan spiritualitas untuk imunitas. Nah, imunitas itu tidak hanya secara fisik bahwa saya berolahraga, saya beraktivitas, tapi juga lebih-lebih sebagai umat beriman itu harus memiliki spiritualitas dari dalam diri kita ini, gitu. Ya, pertanyaan sederhana nih Mo ya, sejauh apa spiritualitas itu akan sangat mendukung imunitas seseorang gitu? Oke, baik, mungkin saya kasih pengertian yang sederhana dulu ya. Berkaitan dengan apa spiritualitas, mungkin kan nggak semua orang paham tentang spiritualitas. Kalau itu hal-hal yang bersifat batiniah, bisa berkaitan dengan agama ataupun tidak. Jadi ini hal-hal yang bersifat batiniah. Secara umum, spiritualitas itu berarti nafas. Istilah ini lebih merujuk kepada status personal, di mana kita manusia ini menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang diyakini sebagai yang transenden. Maka keseluruhan aspek manusia di mana jiwa itu tidak terpisah dari tubuh. Nah, ini yang nanti akan ada kaitannya. Jadi keseluruhan aspek kita manusia ini di mana jiwa ini tak terpisah dari tubuh. Nggak bisa dipisahkan, oh yang ini, yang itu gitu. Tangan, yang badan kita seperti itu, tidak. Dari ini menjadi satu kesatuan. Mengandung, bisa diartikan mengandung moralitas, misalnya sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, keindahan, kenikmatan, dengan emosi positif manusia. Seperti misalnya kekaguman, aku kagum. Lalu kasih sayang, ungkapan syukur, cinta, harapan, pengampunan, dan yang terakhir adalah keyakinan atau kepercayaan itu sendiri. Nah, itu spiritualitas dalam arti yang umum. Kalau kita sebagai umat Katolik, maka harus spiritualitasnya nanti mengarah pada spiritualitas Kristiani atau Kristen. Kita sebagai murid-murid Kristus. Apa itu? Nah, spiritualitas Kristiani itu menunjuk pada pengalaman kita manusia akan kehadiran yang ilahi. Roh dalam kenyataan hidup kita. Ini yang harus dipahami pertama-tama kalau kita bicara mengenai spiritualitas. Gitu. Jelas ya dari pengertian umum, lalu secara khusus adalah Kristiani. Ya. Oke. Nah, kalau semisalnya seperti ini ya, di zaman yang saat ini sulit, banyak orang kan akhirnya menganggap bahwa berdoa, berserah, dan terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan itu salah satu cara untuk menjaga keselamatan diri, terutama ya kita bicara soal pandemi saat ini gitu. Nah, bagaimana kita melatihnya? Kadang-kadang kan gini ya, kita itu udah berdoa banget, kita udah ngomong, kita berserah, harusnya kan tidak ada kekhawatiran lagi. Sebagaimana Yesus bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, gitu. Nah, tapi kita udah melakukan itu tetap khawatir.
mengasahnya seperti apa supaya kekhawatirannya itu bisa kita buat minimalis gitu. Oke, baik. Jadi kita meskipun gini, satu keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa aku yakin, aku percaya, menyerahkan bukan pasrah ya, tapi menyerahkan seluruh hidup saya ini di hadapan Tuhan. Bukan berarti di sini lalu kita tidak yang berpikir rasional ya, gitu. Jadi kita juga harus rasional. Kalau kita kaitkan sekarang dengan persoalan kita ini, tidak hanya di negara kita, persoalannya ini kan dunia, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, ini nggak cukup kalau kita itu hanya, udahlah aku percayakan aja lah semuanya pada Tuhan. Tidak, karena apa? Kita juga melihat dari sisi ilmu pengetahuannya. Yang kita hadapi ini apa? Yang adalah virus. Di mana para ilmuwan, para dokter itu belum menemukan. Ini sesuatu yang baru. Maka selain kita menjaga tadi ya, secara sebagai seorang beriman, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi, penyerahan kita kepada Tuhan ini harus terwujud di dalam tindakan yang konkret. Apa tindakannya? Ya. Kita mengikuti apa yang dianjurkan para ahlinya, para ilmuwan itu, menjaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, lalu pakai masker, dan lain sebagainya. Itu maksud saya. Sehingga spiritualitas itu sungguh nyata, sungguh konkret, tidak hanya yang rohani tadi, gitu. Tapi yang rohani ini kan harus diungkapkan di dalam tindakan yang konkret, yang nyata, gitu. Ya, kalau simpelnya kita bicara keseimbangan di sini ya, Mo ya. Betul, ya, jadi keseimbangan antara yang jasmani dan yang rohani, gitu. Kalau kita misalnya, saya kasih contoh ya, kita menghidupi spiritualitas atau semangat. Sebetulnya bahasa Indonesianya itu semangat lah, lebih mudah. Iya. Spirit itu semangat. Ya, semangat. Ya. Semangat yang dihidupi dari dalam. Siapa? Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Sebagai contoh saja, kenapa ya? Katakanlah saya nih ya, tadi kan Mbak Ita bilang, wah Romo ini setiap suatu tempat selalu olahraga, selalu lari. Nah, itu karena apa? Ada spirit, semangat yang saya hidupi. Saya ingin sehat, maka wujudnya apa? Saya punya semangat untuk itu, punya spirit untuk itu. Ada sesuatu yang menggerakkan saya, gitu. Sama misalnya dalam hal rohani, saya kasih contoh sebagai spirit Bunda Teresa atau Mother Teresa yang menjadi pelindung paroki di mana saya menggembalakan umat paroki Cikarang. Itu juga spirit atau semangat Ibu Teresa ini menjadi penggerak dalam hidup seluruh umat paroki. Seperti apa sih spirit Ibu Teresa, semangat Ibu Teresa? Salah satu contohnya misalnya, yang quote yang sangat terkenal dari Ibu Teresa yang menjadi semangat bagi kami itu, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Nah, itu menjadi semangat bagi kami. Ketika saya, mungkin orang meremehkan, hanya begitu aja, hanya ini aja gitu. Tapi bagi kami, sesuatu yang kecil, tapi kalau itu dilakukan dengan cinta yang besar, ini luar biasa dampaknya. Nah, itu bagaimana kita menghidupi semangat atau spirit itu. Sama dalam hal pandemi seperti ini, apa yang mau kita hidupi, semangat yang seperti apa, supaya semangat itu atau spiritualitas itu menjadi imunitas bagi kita. Iya. Bahwa secara fisik oke, sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Nggak usah beraktivitas bepergian. Lalu sering cuci tangan, pakai masker. Ini kan dari sisi rasio ya, bahwa nih harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Protokolnya secara kesehatan. Tapi kalau itu kita nggak punya spirit untuk hidup sehat, ya nggak akan kita lakukan. Nah, jadi spiritnya apa? Yaitu tadi gerakan
dari dalam batin kita, aku mau sehat, aku mau terhindar dari berbagai penyakit, khususnya COVID-19 ini. Berarti aku harus bagaimana? Nah, spirit semangat inilah yang sebetulnya harus dibangun kita sebagai umat beriman. Nggak cukup, udahlah aku percaya aja sama Tuhan, aku udah berdoa. Nggak seperti itu. Tetap apa yang menjadi anjuran pemerintah, para relawan, dan juga lebih-lebih para dokter dan ilmuwan itu yang tahu mereka itu gitu. Itu yang harus kita jalani, kita wujudkan. Jadi spirit itu harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang konkret, dan itu yang benar gitu. Iya, jadi sebetulnya sederhana banget. Kita sendiri yang membangun semangat untuk bisa bertahan ataupun bisa melawan. Dan nggak perlu dengan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan hal yang simple, terutama sekali sebetulnya patuh ya, kata kuncinya, ya kan ya, bahwa kita mengikuti tatanan, taat, ya. Taat, patuh, setia. Dan itulah yang akan membawa keselamatan. Betul. Termasuk imunitas kita. Dari COVID-19 ini kan macam-macam hal. Secara ekonomi misalnya, orang langsung menjadi kreatif. Oh ya, aku yang tadinya usaha seperti ini, pernah kemarin yang saya beli kaos yang ada tulisannya melawan corona itu dulunya dia travel. Tapi karena ada pandemi ini, dia akhirnya banting setir, travelnya dia tutup, kemudian dia bikin kaos dengan kreasi melawan COVID, melawan corona, dan lain macam-macam hal itu dengan tulisan-tulisan itu, dan ada misi yang ia bawa. Dengan membeli kaos itu, saudara-saudari juga ikut menyumbang, karena berapa persen dari hasil penjualan itu disumbangkan untuk yang terdampak COVID. Lebih bagi para dokter, tim medis, relawan seperti itu. Nah, ini kan kreativitas. Lalu memunculkan orang bisa beraktivitas di dalam rumah dengan macam-macam hal gitu. Nah itu jadi ketika semangat, spirit, ketaatan, kesetiaan kita jalani, pasti akan menumbuhkan banyak hal yang baik lainnya. Iya, dan itu yang bisa saya tangkap adalah ketika kita lakukan tadi semuanya, semangat kita dan ketaatan itu, semangatnya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita akan menyalurkannya ke orang lain lagi, seperti kreativitas yang tadi. Iya. Gitu, Oke. Ya. Ya, Mo, terima kasih banyak, Mo. Rotinya sangat mengenyangkan hari ini. Dan lagi-lagi semuanya kembali pada diri sendiri dengan sesuatu yang sangat biasa dalam sebuah kesederhanaan. Yang penting kata kuncinya adalah taat. Gitu ya, Mo ya. Terima kasih banyak, Mo, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga roti kami kali ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Terima kasih banyak ya, Mo. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dadah.